Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakaria dengan NIM 0755212026. Nah, jadi di sini saya akan memberi tutorial untuk menentukan suatu mekanisme fokus pada data gempa. Nah, jadi data gempa yang saya teliti yaitu data gempa Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Nah, jadi langkah yang pertama kita unduh data dari Global CMT. Scroll ke bawah dan di sini ada CMT Catalog Web Search. Kita klik. Nah, di sini merupakan tampilan dari data-data yang akan kita isi yang sesuai dengan kejadian suatu gempa. Kebetulan saya mengambil dari tahun 2004 bulan 12 dan 10 hari sebelum terjadi hari dari kejadian gempa utama. Jadi di tanggal 16. Nah, setelah itu kita masukkan latitude dan juga longitude-nya. Nah, di sini kita akan mendownload dua data, yaitu strike deep break dan juga data dari mekanisme tensornya. Kita klik GMT-VS Velovamica Input, kita klik down. Nah, ini merupakan data dari strike, deep, break, dan juga long dan latitude-nya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, kita buka Notepad. Kita salin, copy paste ke Notepad. Untuk datanya juga setelah itu, untuk data yang kedua, kita klik GMT-VS Mica Input, yaitu data dari moment tensornya. Lakukan hal yang sama seperti data yang pertama, copy, paste, copy, nah, jadi setelah kita mendownload data dari Global CMT, nah tadi kan ada dua data. Di sini kita ubah menjadi data strike, deep, dan break itu kita ubah menjadi SDR Mica, dan mekanisme tensor kita ubah menjadi MT Mica. Nah, di sini setelah kita download dari Global CMT, kita tinggal salin aja di Notepad, yang dimana kita salin dari data tersebut. Nah, setelah kita salin, langsung saja kita save as dan simpan ke folder yang akan kita runningkan. Begitu juga sebaliknya untuk mekanisme tensornya, file kita save as dan runningkan. Nah, untuk selanjutnya kita buka software yang kita pakai, itu software Anaconda Miniconda. Kita klik Jupyter Notebook untuk memanggil software Jupyter. Nah, setelah itu ketika kita sudah
sampai ke software Jupyter, kita lihat folder atau buat folder dari softwarenya. Kita klik new. Nah, ketika teman-teman ingin membuat folder, klik new folder. Nah, ketika membuat suatu hal yang akan kita running atau pemrogramannya, kita klik Python 3 IPY kernel. Nah, di sini saya sudah membuat folder saya, yaitu folder tugas. Nah, ini merupakan data kita yang sudah unduh. Setelah itu kita klik. Nah, berikut adalah bahasa pemrograman atau bahasa yang akan kita jalankan di suatu software Jupyter. Kita import VGMP, import Pandas AS, kita shift enter, atau kita runningkan dari ini juga bisa. Nah, di sini kita klik versi dari PGMT-nya. Nah, jadi data kita kan tadi ada dua, yaitu strike deep rake dan juga mekanisme tensornya. Nah, ketika kita manggil dari datanya, kita harus menyesuaikan nama datanya di sini, SDR Meka, dalam bentuk TXT. Ingat ya teman-teman, dalam bentuk TXT. Bisa juga sih dalam bentuk CSV atau bentuk Excel. Tapi di sini saya menyarankan dalam bentuk TXT. Nah, setelah itu tadi kan datanya banyak sampai puluhan. Jadi kita bisa atur dari headnya untuk menampilkan data yang semau kita, berapa data yang akan tampil. Di sini saya akan buat 10, maka datanya akan yang tampil 10. Nah, setelah itu yaitu dari mekanisme tensornya, dari notebook yang kita notepad yang kita simpan dari mekanisme tensornya, kita panggil. Nah, lalu di sini kan masih long, lat, dep, mrr, mtt, dan juga ada str, dip. Nah, jadi di sini saya ingin mengubah judul dari ini menjadi long jadi longitude, lat jadi latitude, str jadi strike, dip dan juga rake. Nah, untuk mengubahnya kita klik dari ini bahasa pemrogramannya, long jadi longitude, lat jadi latitude, str jadi strike, dan juga kita akan ubah dari SC tersebut menjadi mantisa, IXP menjadi eksponen. Setelah itu kita shift enter. Nah, di sini pemanggilan perubahan dari yang kita lakukan atau yang kita ketik tadi ini. Kita shift enter, kita klik 10 data. Jika terjadi error seperti ini, kita klik kesalahannya di mana, atau kita running ulang dari keseluruhannya. Nah, udah tidak error lagi. Setelah itu kita akan menampilkan suatu gambar atau floatnya. Nah, ini merupakan bahasa yang akan kita runningkan, yang akan menghasilkan gambar dari mekanisme fokus. Kita juga bisa atur dari regionnya berapa, dan juga untuk warnanya kita juga bisa mengaturnya. Nah, setelah itu di sini merupakan folder yang akan kita panggil. Pastikan teman-teman melihat folder dari folder judulnya kalian. Nah, setelah itu kita shift enter atau kita running. Nah, jadi akan menghasilkan gambar dari mekanisme
fokusnya. Kenapa di sini dia banyak bola-bolanya? Karena saya mengambil 10 hari sebelum kejadian gempa utama. Ini merupakan strike slip. Dan juga di sini disimpulkan bahwasannya itu paling banyak bola-bola fokus yaitu reverse dan juga ke sedikit oblique. Nah, jadi gempa Acehnya itu di sini. Pada tahun 2004 tanggal 26 bulan 12. Nah, jika data kita kan ada 2 dari SDRMK-nya juga dan juga MT. Kita lakukan lagi pemanggilan datanya atau sampai sini juga bisa karena hasilnya juga akan sama seperti hal ini. Ini untuk data yang kedua, sama juga sama ini SDR-nya kita running. Nah, gambarnya juga sama yang di atas. Nah, jadi pada data gempa Aceh yang pada tanggal 26 Desember 2004 itu menghasilkan bola-bola fokus yang lengkap dengan 10 kejadian yang tadi ya teman-teman, 10 hari sebelum kejadian gempa utama. Itu menghasilkan bola fokus dari strike slip, reverse, normal, dan juga oblique reverse. Nah, ini hasil dari plot gambar dari mekanisme fokus. Dan jadi pada gambar tersebut dapat disimpulkan bahwasannya mekanisme yang paling dominan dalam gempa Aceh 2004 itu yaitu patahan atau sesar dari reverse dan sedikit kemungkinan ada komponen oblique reverse. Nah, jadi ini paling banyak lebih dominan yaitu patahan sesar reverse. Sekian dari hasil tutorial untuk menentukan mekanisme fokus pada suatu gempa, yang dimana saya mengambil data gempa pada Aceh 26 Desember 2004 yaitu 10 hari sebelum kejadian gempa utama. Jika ada kesalahan kata baik hasil gambar yang saya plotkan, saya minta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.